semua kebenaran-kebenaran, bukti-bukti, mereka masih mencari agama yang selain daripada Allah itu. Padahal mereka tahu apa yang di langit, apa yang di bumi, ya. Itu semua mengakui tentang keesaan Allah atau penciptaan Allah, maupun dengan paksa ataupun dengan sukarela. Dan Allah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan pada hari ini aku telah sempurnakan ajaran Islam ini. Dan Allah telah memberi nikmat, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah telah meridhai Islam ini sebagai sebuah agama. Hal yang paling mudah untuk kita sikapi ya Bang, dari sebuah ajaran atau keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Pencipta ini ya mati. Tuhan yang Maha Pencipta ini mati. Ini sudah jelas-jelas iman yang ada pada dia itu tidak sejalan dengan akal. Sebab kalau dalam saya sering katakan begini, iman yang benar tidak akan pernah bertentangan dengan akal, atau dia tidak mencederai akal. Ketika iman mencederai akal, maka imannya ini nggak benar. Contoh, saya langsung saja ke Kristen. Akal mereka sehat. Ketika melihat ada kambing melahirkan kambing, sehat akal mereka. Karena menurut mereka normal. Manusia mengatakan normal. Nah, ketika ada manusia melahirkan Tuhan, di sini akal mereka mulai rusak. Karena mereka mengimani itu. Nah, apa manusia itu normal melahirkan Tuhan? Mau dia bentuk manusia, mau dia bentuk hewan, mau dia bentuk apapun, normal nggak kalau manusia melahirkan Tuhan? Wajar nggak? Nggak wajar sih. Nggak wajar. Nah, berarti akalnya sudah mulai sehat ketika dia mengatakan itu tidak wajar. Karena ada hal yang mereka bilang, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Mati. Tuhan mustahil untuk mati, tapi mereka meyakini Tuhan mati. Berarti apa itu Bang? Nggak tahu juga itu kalau Nah, jadi Bang, maksud saya gini Bang, keislaman Abang atau Abang mau umpama nih masuk ke, tidak ada keuntungan bagi kami, tidak ada kerugian bagi kami. Itu tidak ada, kami nggak untung. Abang maksudnya yang merasa semua itu Abang, diri Abang sendiri, bukan kami. Terus di dalam Islam dikatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan itu dengan jauh yang lebih baik. Jauh yang lebih baik, ya. Saya nggak mau ambil semua orang, tapi saya ambil sampel aja. Lihat bagaimana orang-orang yang tadinya mereka di dalam Kristen, ya, yang hidup, bukan kita bicara secara materi ya, yang hidup penuh dengan materi yang mencukupi, tetapi mereka kehilangan satu, ketenangan, ya, ketenangan. Begitu mereka pindah di Islam, ya, mereka tinggalkan materi tadi, yang mereka dapatkan adalah ketenangan. Bahkan Allah ganti ketenangan apa yang mereka tinggalkan itu 2 kali lipat. Nah, banyak yang seperti ini. Contoh yang kebalikannya, ada orang Islam pindah jadi Kristen, ya. Dia terkecoh aja di awal tuh, tapi begitu kehidupan ini berlangsung berjalan, lihat kehidupannya, semakin surut dia, surut. Karena dia sudah tahu kebenaran, dia tutupi, lalu dia memilih untuk dunia, dia akan mendapatkan itu. Ada contoh banyak, kita nggak usah sebutin orang, banyak kita lihat seperti itu. Jadi Abang itu diberikan akal untuk memilih, ini baik, ini nggak baik. Tentu ukuran baik dan tidak baik itu harus ada barometer Bang. Dari situ Abang bisa menilai. Nggak mungkin pakai ukuran Abang sendiri kan, benar. Jadi saran saya Bang, keselamatan hidup itu ada di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang lain.
Anda memilih untuk jalan itu, ya silahkan. Berarti Anda siap terima konsekuensinya. Sementara abang sendiri sudah mendengarkan penjelasan mungkin dari tadi dari saudara-saudara saya. Ya silahkan abang tentukan pilihannya gitu. Loh, bang? Iya bang. Ya, abang tentukan masalah keluarga itu hanya gini loh, Bang. kerikil-kerikil penghalang aja tuh. Penghalang. Ibaratnya aku sih kalau ibaratnya mau masuk Islam seandainya, aku ibaratnya nggak mau untuk menutupi ke teman-temanku apa aku semuanya saudara-saudara aku, tidak. Cuman kan ibaratnya bagaimana aku nanti masuk Islam, bagaimana adik kakakku, caranya untuk orang itu menilai aku bahwasanya memang Islam itu indah. Mudah-mudahan ibaratnya apa yang bisa, yang ibaratnya nih aku contohnya Islam nih, contohnya kan Islam itu sholat apa segala macam kan, bahwasanya kan orang itu kan terpukul juga ibaratnya kayak mana dibilang ya, oh siapa udahlah biarlah itulah keyakinan dia, nggak mesti harus kita jauhi juga dia kan. Aku kan inginnya seperti itu. Masuk Islam pun bukan untuk ibaratnya apa itu, untuk supaya janganlah saudara kami ini ibaratnya pecah belah gitu. Itu kan pasti itu sih, tapi kan dengan berjalannya waktu itu kan orang itu bisa menilai juga itu bahwasanya tujuan saya itu bukan untuk mengapa orang itu, bukan. Memang dengan akal logika saya yang sehat, makanya saya memeluk agama tersebut gitu loh bang. Ya. Ada disebutkan Jadi dalam gimana hadis. itu nanti bang, misalnya syahadat aku ini ditanya Ya. orang itu apa Ya. bacaan sholat rupanya. Gini, Loh, ada dalam malu dong hadis. aku. Ada dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Nah, barang siapa yang Allah pahamkan kepada Allah inginkan kebaikan kepada dia orang itu, maka Allah akan pahamkan agama ini. Semua itu proses itu. Ada bayi lahir nggak langsung jalan, nggak langsung makan nasi kan? Dia butuh proses, butuh waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan tubuh dia, ya kan? Seperti itu juga kami Muslim. Kami lahir kami nggak langsung pandai Quran. Kami lahir kami nggak langsung bisa sholat. Kami belajar. Siapa yang mau tahu belajar, yang nggak mau tahu ya tetap dalam kebodohannya. Itu bang, semua muslim ini diperintahkan untuk belajar. Talabul ilmu faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu, belajar, kewajiban bagi seluruh muslim, mau laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, belajar semuanya. Nggak ada yang lahir langsung pintar, itu nggak ada. Jadi abang jangan khawatirkan hal-hal yang demikian, karena Allah itu mengatakan ketika Allah menghendaki kebaikan buat orang itu, Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama dengan cara yang Allah tentukan sendiri. Mungkin abang di sini dengar kami ngomong, abang dapat ilmu. Mungkin abang tanpa sengaja lihat referensi dapat ilmu. Pokoknya banyak hal. Dan ketika tabir-tabir ilmu itu mulai terbuka satu persatu, abang akan merasa paling fakir, paling miskin dalam hal ilmu. Karena melihat begitu luasnya ilmu, abang merasa paling kecil ilmunya. Inilah salah satu bentuk kebaikan. Sehingga apa? Allah sibukkan dia dengan hal-hal tentang ilmu saja. Sehingga karena dia merasa kurang nih, dia cari ilmu, tanpa sadar dia habiskan seluruh hidupnya hanya untuk mempelajari agamanya. Inilah bentuk kebaikan yang Allah kehendaki bagi seseorang. Jadi abang jangan khawatirkan nanti saya ditanya, ya udah namanya orang baru lahir, terus ditanya kamu mau makan nasi? Pernah ada orang nanya ke bayi, kamu makan nasi atau mau makan urap? Enggak kan? Udah pasti disodorin, kasih aja dulu. Gitu bang. Kalau saya itu bukan bentuk satu yang harus dikhawatirkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mendengarkan kembali. Jadi gini loh abangku, andainya sudah saya katakan saya itu Islam, tidak mungkin, ibaratnya gini loh, tidak mungkin saya mengiyakan hal yang tidak saya ketahui itu benar. Contohnya, abang udah terlahir sebagai orang Islam,
dan saya sudah terlahir sebagai orang Kristen. Tapi apanya keuntungan saya, apabila keuntungan saya, kemenangan saya terlahir sebagai orang Islam atau sebagai orang Kristen, tapi saya ingin mengenal Islam. Nah, di situ keuntungan saya dari abang. Tapi ibaratnya kalau abang terlahir sebagai orang Islam, abang terus menerasikan tentang Islam, itu hal yang wajar. Karena kenapa? Karena abang itu dari kecil sudah dididik untuk Islam. Lain seperti saya, dari kecil sudah dididik tentang kekristenan. Dan sampai saat ini ibaratnya karena saya berakal dan saya banyak kawan-kawan muslim, dengan mata saya memandang kayak mana itu tingkah laku Islam, itu ibadahnya itu semua. Kan di situ saya tertariknya, bukan karena ada panggilan sama masuk Islam aja kau gini. Bukan ada gitu loh, Bang. Oke, izin menarasikan sesuatu. Jadi begini ya, hakikat daripada manusia itu dia beragama. Kalau di dalam Islam, sebelum ada manusia, makhluk Allah udah ada yang lain. Sudah ada malaikat, sudah ada jin, sudah ada binatang dan alam ini. Maka kata Allah dalam Al-Quran itu, akan saya jadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Itu satu, apa gunanya? Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia ini diciptakan Allah itu dibanding makhluk lain, hanya jin dan manusia yang Allah berikan kebebasan untuk mengenalnya. Malaikat hanya tunduk kepada Allah, binatang hanya taat kepada hukum yang diberikan Allah di bumi ini, tanpa ada kewajibannya untuk ibadah. Jadi kalau manusia itu ya dengan diberinya akal bagi manusia untuk mengenal Tuhannya. Jadi kalau kayak gitu adanya, kita wajib berpikir, mana Tuhan yang benar? Nggak bisa kita pungkiri, kalau dalam konsep Islam, hidup manusia itu kan dihidupkan oleh roh ilahiyah, roh yang dari Tuhan. Nah, di situ sudah termasuk ada di situ sifat-sifat Allah. Di dalam ruh ini ada rasa sayang, rasa apa semuanya. Ada juga sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Tetapi konteksnya dalam sebagaimana hamba. Jadi yang ada di dalam diri manusia inilah yang mendorong manusia itu mencari Tuhan. Sekarang mana Tuhan yang benar? Nah, di situ dulu. Jadi kalaulah manusia ya dari Adam hingga kini itu beragama, dan banyak agama-agama di dunia ini, tentu kita cari yang sama Tuhannya, mulai dari Adam hingga saat ini. Izin bang, maaf saya potong, maaf bang saya potong ya, izin dulu bang ya. Ya, Bang. Sebetulnya saudara pria ini sudah tahu bang bahwa Allah itu yang wajib disembah, dia sudah tahu bang. Cuman maksud mas pria tadi itu, seandainya dia masuk Islam, kalau ditanya saudaranya, saya harus ngomong apa gitu bang, maksudnya bang. Iya, jadi mengarah ke situ juga. Jadi di dalam hal ini, tentu kita memilih mana agama yang benar, yaitu yang selaras antara dari Adam sampai saat ini. Bang, Jadi gini loh Bang, iya, Bang. Ya. Kalau abang bertanya tentang agama yang benar, coba abang tanya sama Kristen, agama apa yang benar? Oke, Coba ya abang mengarah tanya ke situ sama bang, orang mengarah ke Islam. situ bang, mengarah ke situ Nah. bang. Iya, nanti Jadi, saya lanjutkan narasinya. Kalau sebenarnya gini loh Bang, kalau untuk di bidang situ sih nggak perlu harus kutanyakan. Yang saya ingin tanyakan di situ tentang syariat Islam ini, tentang bagaimana untuk mengenal Islam ini. Nah, Iya, gitu loh, akan Bang. ke situ arahnya bang, akan ke situ. Akan ke situ arahnya yang saya narasikan. Jadi kalau memang agama yang benar itu adalah agama Allah,
tentu dia selaras dari zaman Nabi Adam hingga sekarang. Tidak ada perbedaan di tengah jalan. Yang mana di dalam hukum Islam, syariat-syariat yang dibawakan Nabi Adam itu masih dibawakan oleh umat Islam. Nah, di dalam hal itu adanya itu di mana? Dia dalam ajaran Islam. Ada 10 syariat dari Adam yang melekat pada umat Islam di seluruh dunia. Di mana itu? Pemberian nama. Kemudian nikah, hukum zakat, dan lain-lain. Jadi kalau di ajaran agama lain ini pasti nggak ada. Bang, Bertanda, kalau abang bilang tentang zakat, setahu saya di masa Adam itu ataupun nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu tidak ada zakat kalau nggak salah. nah di situ Bang, Kabil dan Habil sudah melakukan itu. Udah melakukan zakat orang itu. Iya. Di situ Oh. konteksnya. Karena Jadi saya kalau di tanya, dalam pernah hal juga itu, sih, pernah juga sih saya tanya sih zakat ini di waktu zaman Muhammad bukan di kenapa tidak bukan. pernah juga saya Berbeda dengan tanyakan gini bang, perpuluhan. maksudnya gini loh bang, kenapa di zaman Muhammad itu ada zakat, kenapa tidak di zaman Nabi Adam itu? Kan orang abang kan bilang Adam itu nabi kan, kenapa tidak Iya. itu? Nah, tapi kalau jawaban dia sih masuk akal, di saat itu tidak ada yang miskin dan kaya, masuk akal toh kan? Di zaman Nabi Muhammad sudah banyak yang miskin sama. Ini kan tujuan zakat ini, apa tujuan zakat ini di Islam? ya yang jelasnya kan di samping memiliki nilai ibadah di mata Allah, kalau kita Muslim ini kan mengejarnya itu ibadah yang ditandai dengan pahala dan dosa. Jadi kalau mereka di saat itu ada satu yang beternak, ada satu yang bercocok tanam, mereka bisa merasakan hasil masing-masing. Demikian juga kalau di dalam setiap era Nabi itu syariatnya sama, ajarannya itu sama, syariatnya di setiap era manusia itu yang berbeda. Izin dulu, Jadi kalau izin pada dulu Pak Sabu hakikatnya Jagat. sama. Pak Sabu Ya. Jagat, izin dulu Pak Sabu Jagat. Tadi udah kita jelaskan tadi itu. Aku izin dulu sebentar dulu, pria misterius. Ah, lucu juga ini namanya pria misterius. Aku mau tanya sama Lek dulu. Tuhan itu siapa? Tadi udah jelaskan tadi itu. Lek, Ya ibaratnya siapa? gimana dibilang? Tuhan itu ya, kalau aku sih, kalau Tuhan menurutku Tuhan itu kalau untuk saat ini ya Yesus, tapi siapakah Tuhan itu? Ya Tuhan yang Esa. Oh enggak. Belum Islam itu. Enggak begini. Kalau memang kita bandingkan dengan Yesus, begini aja, sederhana aja kajinya, benar tidaknya itu. Kalaulah memang ajaran Kristen benar dan Yesus benar, apakah sama ritual ibadah yang dibawakan Yesus dengan ritual ibadah yang dilakukan Kristen? Dalam hal ini berhubungan dengan Tuhan. Semasa hidup Tuhan Yesus dia sudah beribadah, nggak bisa dipungkiri mau alasan apapun. Dia itu beribadah sesuai dengan ajaran siapa? Yaitu dia beribadah sesuai ajaran Musa, Daud, dan Imam Zakaria, sebagaimana yang dilakukan oleh Yudaism. Nah di situ aja kajiannya, mau kalau Tuhannya sudah benar, ajarannya pasti benar. Kalau Tuhannya aja salah, otomatis apapun ajarannya salah. Kalau dalam konteks iman ya kayak gitu. Makanya itu tadi bang, balik-balik lagi kita ke apa tadi tentang ibadah. Makanya saya tadi sangat ingin mengenal Islam ini tentang agama, tentang ibadahnya sih kan. Sementara kan ibaratnya di Bible itu hari Sabat itu kan bukan hari Minggu, di hari Sabtu. Jadi kenapa lo kami orang Islam, orang Kristen ini ibadah di hari Minggu? Itu kan udah kami apakan juga itu tadi sama abang siapa itu tadi Bronson ini. Kalau cuman gini loh bang, kalau abang menarasikan tentang kayak mana keyakinan abang itu, ya itu hak abang sih. Cuman kan saya ingin mengenal Islam.
Halo, kok diam semua? Baik, saya tambahkan lagi kalau begitu, saudaraku. Yang baru bagusnya mungkin untuk menyimak ya. Jadi jangan sampai mentah lagi ini, kasihan yang diajak ngobrol. Pak Pria, mungkin ditanyakan aja lagi apa yang mungkin Anda mau tahu lebih lengkapnya sehingga kami lebih mengarahkan kepada keraguan yang Pak Pria miliki. Kalau dia kami narasi lagi, takutnya ya ada berulang kata kan, bagus sebenarnya. Tapi nanti Anda yang malah barusan juga kalimat berulang lagi. Ada pertanyaan lagi nggak, Pak Pria? Mungkin harus lebih dieksplor lagi oleh kami. Untuk saat ini sih Bang, kalau menurutku sudahlah, sebenarnya masih banyak sih, cuman kan waktu masih bisa nanti malam Ya. lagi balik lagi kan, nggak Baik. mesti harus dikupas tuntas sampai ini kayak mana dibilang ya, tidak akan tuntas hari ini nih. Karena dalam Islam itu ibaratnya kitab tersebut pun kan bukan satu lembar, bukan dua lembar. Betul. Iya Sangat kan, tidak Bang? bagus ya, tiba-tiba kita seluruhnya paham. Cuman mungkin gini, saudaraku, tetap saya akan mengingatkan, ketika berbuat apapun yang Anda lakukan, tetapi Anda belum mengucapkan kalimat itu ada suatu kesia-siaan seperti fata morgana bahasa Quran. Ya. Jadi lebih baiknya kalau menurut saya, ambil kalimat tadi biar sah diri Anda menjadi umatnya Allah, ke depan belajar silahkan. Tidak harus ke Komal, belajar ke ustadz setempat, ke langgar-langgar, itu bisa Anda lakukan silahkan. Tetapi Anda udah sah. Atau kalau enggak, selepas dari sini udah Anda langsung ke masjid. Gitu kan, tanpa ada semacam euforia kan, wah hedonis, jangan, udah Anda laksanakan di sana, sahadat, biarkan kami hasilnya aja, nggak masalah. Kalau hari ini mungkin merasa ada pakai nggak nyaman. Tetapi kalau ternyata ada kemauan untuk siapa yang segera Pak Angon, ya udah. Sekarang ada Ustadz Hadid, ya kan, ada Pak Sapu Jagat yang bisa membimbing Anda untuk mengucapkan itu. Kalau perlu ajak isi Anda gitu kan, duduk bersama, nggak perlu mandi, nggak perlu, udah sekarang aja duduk gitu kan. Terus kalimat kan yang sama, ikrar yang sama kan gitu. Itu udah menyelesaikan masalah. Jadi kalau dalam syahadat itu, dalam Islam, jangan disuruh mandi dulu, udah kamu selesai rokokan dulu, nggak boleh. Ketika ada orang yang mau syahadat, kami yang menerima harus segera. Ntar saya pakai celana dulu, nggak bisa, nggak benar, dalam Islam nggak begitu. Nah, karena ini adalah berangkatnya dari Anda si pelakunya, maka Anda yang harus bersikap. Bangun saya pengen sekarang, ya udah sekarang, besok. Adapun narasi yang saya sampaikan kepada Anda tadi berkenaan dengan bicara waktu kan, kita waktu bukan maunya kita, umur ini bukan maunya kita kan gitu. Karena kita bahwa umur ini miliknya Allah, ada kemungkinan sekian hari kemudian kita mati, sekian jam kemudian kita mati, sekian menit bahkan sekian detik kemudian kita mati, kita makanya bersegera. Kan gitu kan? Itu sih yang saya tegaskan. Jadi segera ambil kalimat tadi biar sah diri Anda, sah jual beli, karena kalimat kan kita jelaskan ya. Motor jadi milik Anda karena ada ijab kabul jual beli. Istri Anda jadi sah karena ada ijab kabul tentang istri Anda, bahwa ini Anda terima sebagai istri Anda kan gitu. Aku terima nikahnya, itu cuma sama dengan kalimat keislaman. Anda menjadi orang muslim ketika syahadat itu diucapkan kan gitu. Tentunya dengan keikhlasan diri kan gitu, tidak ada paksaan atau apapun, tidak terpresi dari siapapun. Ucapkan sekarang, mau dibimbing kami bimbing, nggak punya silakan. Kami nggak perlu bimbing, udah bisa kok, ya udah jalankan kan gitu. Cukup kami jadi saksi. Kang Hadid jadi saksi bahwa Anda telah bersahadat, Pak Sapu Jagat telah saksi, Pak Bronson udah jadi saksi. Nggak perlu dituntun kalau udah bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, kan gitu. Tidak Tuhan selain Allah dan aku bersama Muhammad adalah utusan Allah. Anda ngomong itu udah selesai bagi kami kan gitu. Tapi kalau mau dituntun ya kan oleh Kang Abu Hadid, Pak Sapu Jagat, itu mungkin lebih afdol. Kami sebagai orang yang ingin ya merasa bahagia melihat itu, ya mungkin saksikan, izinkan kami untuk menyaksikan itu gitu loh Pak Pria. Gimana kalau sekiranya saya memastikan dulu, apakah ada keberatan dengan Allahnya umat muslim, Allahnya yang maha pengasih, maha penyayang, yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, kan gitu kan? Ya Pak Angon saya terima, alhamdulillah. Gimana Anda terhadap Nabi Muhammad? Adakah kebencian? Apakah Anda ragu? Apakah Anda menganggap Muhammad itu suatu yang Nabi palsu segala macam? Enggak Pak Angon, saya sudah nerima. Nah udah, detik itu juga harus mengatakan kalimat tadi biar benar-benar apa yang Allah perintahkan kepada kita tertunaikan. Gimana Pak Pria? Istrinya ada nggak sebelah Anda?
Belum Ya itu kalau kayaknya Pak. menurut saya sih kalau untuk saat ini sih belum. Belum. Menurut saya sih. Iya, Tapi karena dia tadi Nggak masalah, bilang nggak tadi ya masalah. Tuhan Yesus kan katanya berarti dia masih beriman kepada itu belum ini belum. Kalau saya sih takutnya ini larinya ke ini ya, tapi saya nggak mau sujud sih sebenarnya sih. Cuman saya takutnya itu jadi karena kita tadi kan sudah diskusi panjang itu ya. Saya takutnya itu ke Al-Baqarah 78 saya melihatnya. Karena salah satu bukti orang itu sudah memeluk Islam, meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang memang betul ini akidahnya, dia akan mengikrarkan ini depan banyak orang. Bahkan ke seluruh dunia akan diikrarkannya ini. Menjadi dia disaksikannya, diikrarkannya ini. Aku bersaksi katanya, bersaksi. Tubuh, jiwa dan rohku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Itu tandanya dia sudah memeluk agama Islam itu. Aku takutnya ke sini larinya ini Al-Baqarah 78 ini. Itu kalau memang Anda tadi memang benar-benar sudah meyakini. Tadi kan kita sudah panjang lebar tuh pendengar Islam ini ajarannya begini baik, Muhammad itu nabi kan begitu kan. Nah, berarti seorang sudah mengakui bahwa baginda Nabi Muhammad adalah nabi, berarti dia sudah pastikan mengikutinya gitu. Kenapa Yesus dulu di alam Mesias diikuti orang langsung dia? Nabi Musa nabi diikuti. Datang ke zamannya lagi nabi diikuti lagi syariat itu lagi. Syariat yang baru lagi, syariat kepada Nabi Musa, syariat berbeda lagi kepada Nabi Yesus. Nabi Isa, Jadi- syariat lagi yang baru lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diikuti, inilah jalan yang lurus, kan seperti itu. Gitu. Jadi gini loh Bang. Hmm. Kayak mana tadi mau gue bilang ya? Ibaratnya kalau saya hanya ingin bercanda tentang Islam ini, ngapain dari jam subuh tadi sampai pukul 8.10 di sini saya tetap masih mau mendengarkan narasi-narasi tentang Abang. Cobalah dengan akal. Tapi kita bolak-balik dengan tadi dengan akal ini itu. Kalau saya tidak bersungguh-sungguh ingin masuk ke Islam ini, saya tidak akan sebentar saya ini cabut aku kan selesai. Oh, Baik sedikit Bang begitu ya. Bronson. Saya tanya Anda sekarang. Bagus. Apakah penjelasan dari saudara-saudara Muslim tadi saya itu menimbulkan keraguan dalam hati Anda atau menolak dengan akal Anda? Gimana itu Bang? Ya kalau di narasi tentang hal zakat itu, tentang makanan itu, tentang ibadah itu, saya sangat terima sih. Apalagi tentang terima. makanan. Baik, Sholat. terima. Sekarang yang jadi problem Anda tidak mau memeluk Islam apa? Bukan tidak mau ingin memeluk Islam, Nah, tapi keraguan masih ada Bang. apa yang diragukan? Berarti Ya, masih belajar. Kalau menurut saya sih harus dipertanya dulu sih. Cuman kan nggak di waktu yang sesingkat ini kan. Soalnya kita pun bentar lagi mau kerja mau apa kan. Ya, ya. Keyakinan itu kan berarti menghilangkan keraguan, Bang. Nah, kalau ada keyakinan masih bercampur keraguan, maka dia tidak disebut iman atau sebuah keyakinan karena masih tercampur. Iya betul itu Bang. Ya, Betul itu semua yang abang narasikan itu tentang apa itu betul. Tapi tidak begitu mudah seorang anak menyatakan yang tidak bukan ayahnya itu ayahnya. karena begini Bang, dalam Islam kami ini nggak punya daya dan upaya untuk menjadikan abang itu Muslim atau tidak. Karena semua itu Allahu yahdi man yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu yang punya hak prerogatif untuk memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Walaupun betul, Bang. kami di Tapi sini kan- berkoar-koar sampai habis liur kami, ya. Kita kupas semua Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika hati Anda masih tertutup dengan itu, walaupun ada sedikit saja yang menutupi, maka kami nggak punya daya apa-apa di sini. Kami hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi keraguanmu,
ya kami berusaha menjelaskan sebisa kami dan tidak menjamin bahwa hanya kamilah yang mampu memberikan petunjuk kepada, enggak ada. Kita tidak seperti begitu. Makanya saya bilang tadi, keislaman Anda itu tidak ada keuntungan bagi kami dan juga tidak ada kerugian bagi kami. Anda yang merasakan itu, bukan kami. Jadi kalau memang Anda merasa bahwasanya masih banyak hal yang harus kepelajari, ya kan, maka itulah yang harus Anda jalani. Tetapi sebagai nasihat pesan saja, kebaikan itu tidak perlu ditunda-tunda. Karena Anda masih bisa belajar ketika Anda sudah memeluk Islam, bisa. Atau Anda ingin meyakinkan betul-betul sebelum Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan itu. Nah, yang tahu diri Anda sendiri, yang mana nih yang menurut diri saya ini yang belum masuk gitu loh. Nah, itu Anda sendiri yang tahu. Nah, kalau memang Anda udah utarakan tadi hal yang menjadi penghalang atau menjadi keberatan bagi Anda untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat hari ini, ya saya pikir itu wajar-wajar sebagai seorang manusia yang memiliki pilihan dalam berkeyakinan, kan gitu. Tapi sekali lagi kami di sini hanya menyampaikan, ya, tidak memaksa, tidak juga mencoba mempengaruhi, tetapi kembali kepada hati dan akal Anda, kepada diri Anda lah intinya gitu. Itu Bang. Setuju kalau memang Anda betul-betul ingin mendalami Islam dan Anda sudah di tengah jalan ini, tinggal memutuskan mau belok kiri apa kanan, itu ada di hak Anda. Tapi saya yakin bahwa ketika Allah itu menghendaki kebaikan buat Anda bisa hadir di sini dari mulai pagi tadi yang katanya tadi sampai dengan jam saat ini, berarti Allah sedang menghendaki kebaikan buat Anda gitu. Cuman pilihan di Anda lagi gitu. Jadi gini ya, serius ya. Aku sedikit. Ya, sebentar Pak Angon, bentar Pak. Islam ini sebenarnya inti dari akidah Islam, memeluk Islam ini adalah mengakui Tuhan itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad itu baginda Rasulullah baginda Nabi Muhammad itu adalah nabi utusan. Kalau untuk ini sebenarnya akidahnya, untuk ilmu fikih, ilmu yang lain, bahkan kitab-kitab yang lain pun masih ada juga, karena Al-Quran membenarkan itu. Al-Quran itu diturunkan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil, Al-Anbiya 48 kan begitu. Kalau saudara bertanya ilmu fikih yang lainnya, kita pun semua masih belajar dalam hal itu. Inti dari akidah Islam ini tiada sesembahan yang lain selain Allah, dari sembahan yang lain. Itu aja. Assalamualaikum Bang Tristan. Gitu. Jadi kalau untuk ilmu fikih, apalagi makrifat, itu mah kita semua juga belajar. Bang Misterius sama-sama kita juga. Nah, cuman pengakuan itu tadi yang ingin disaksikan. Kami lihat bahwa dia benar-benar mengakui